Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Kali ini saya akan membahas produk amplifier rekomendasi dari Dynamic Auto Sound. Jadi bagi kalian yang masih bingung amplifier apa aja yang menurut kalian cocok, nah, saya bisa bantu rekomendasi dari Dynamic Auto Sound. Nah, barang-barang tersebut sudah kita instalasi beberapa banyak ya. Nah, walaupun buat harian, dipakai untuk competition. Nah, inilah salah satu panduan amplifier buat kalian yang sedang mencari amplifier buat mobil kesayangan Anda. Oke, kita bahas yuk satu persatu. Halo guys, ya sekarang kita mulai dari amplifier yang seri paling rendah ya di Dynamic Auto Sound. Nah, ini amplifier Crescendo Revo 1. Amplifier ini cukup laku ya di Dynamic Auto Sound untuk buat yang entry level. Jadi kita kebanyakan perpaduan antara DSP-M yang built-in amplifier, kita subwoofernya pakai power monoblock ini karena amplifier eksternal tentu pasti lebih bertenaga untuk subwoofer ya. Subwoofer pasif memang kita lebih rekomendasi dibandingin subwoofer aktif karena suara bassnya akan beda, bassnya pasti lebih rendah tentu saja ya. Memang kita harus bikin box belakang atau di depan, akan tetapi suaranya pasti lebih jauh dibandingin subwoofer aktif. Itulah dari salah satu rekomendasi buat kita untuk entry level. Nah, kenapa kita rekomendasi untuk amplifier ini? Karena kita bisa lihat kalian, nah ini amplifier ukurannya sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, untuk buat mobil kecil seperti Wuling RAV atau paling banyak kita pasang di Innova Scenic Hybrid. Nah, itu karena Innova Scenic Hybrid itu di bawah bangkunya udah penuh dengan baterai. Jadi kita tidak bisa memasang perangkat audio di bawah bangkunya mobil Toyota Scenic. Oleh sebab itu kita bisa simpen di konsol tengah atau di belakang diumpetin atau di bawah dashboard. Nah, ini cocok banget pakai amplifier ini untuk subwoofer mono untuk entry level ya guys. Nah, untuk ukuran ini juga nggak main-main ya amplifier wattnya. Nah, dia bisa sampai 1 ohm. Nah, 4 ohm aja itu 180 watt. 2 ohm itu 300 watt. Kalau 1 ohm itu bisa 500 watt. Nah, ini kita sangat banyak pakai untuk subwoofer yang single coil atau double coil juga nggak masalah, seperti Ground Zero yang 10 inch slim. Kebanyakan di Toyota Scenic kita taruh di tempat dongkrak karena space-nya agak terbatas ya. Nah, ini kita sering pasang, nggak masalah. Oke. Nah, harganya juga sekitar 4-5 jutaan, dan ini hanya gain aja, crossover kita tidak perlu karena semuanya disetting dengan lewat prosesor eksternal ya. Sekarang udah zamannya prosesor eksternal, semua setting lewat situ. Jadi ini murni wattnya murni dan tidak ada cutting-cutting crossover lagi. Oke, makanya ini kita jadi salah satu rekomendasi dari Dynamic Auto Sound, dan ini juga amplifier kelas D. Oke, berikutnya kita akan bahas amplifier di atasnya ini. Oke, guys, sekarang kita akan seri di atasnya lagi ya. Nah, tadi Revo 1, sekarang untuk Dynamic Auto Sound kita kalau misalkan mau di atasnya lagi, kita rekomendasi Crescendo Revo 5 ya. Nah, untuk Crescendo Revo 5 ini dia ada 2 macam, 4 channel dan monoblock. Nah, ini dua-duanya kelas AB. Nah, yang menariknya lagi dari amplifier Crescendo ini, dia ada switch untuk competition atau normal. Nah, itu untuk kalau competition dia sengaja BIOS-nya tinggi supaya
suaranya mirip kelas A ya. Kalau yang normal itu seperti biasa kelas AB. Nah, jadi kalau mau yang BIOS tinggi, yang competition, itu direkomendasi tempatnya yang terbuka karena powernya akan panas. Semakin panas suaranya semakin bagus. Dan juga yang menariknya lagi dari amplifier ini tidak ada crossover, hanya gain aja. Karena kita tidak membutuhkan lagi crossover lagi di amplifier karena sudah ada prosesor eksternal. Nah, untuk itu ini salah satu 4 channelnya ini lumayan banyak ya dipasang, terutama competition buat kompetisi juga sama. Dan juga yang monobloknya juga menarik. Monoblok biasanya kan kelas D. Nah, ini kelas AB. Dia 450 watt kali 1. Nah, itu sudah kita pasang lumayan banyak. Nah, dia bisa menariknya monoblok ini 4 ohm, 2 ohm, sama 1 ohm, wattnya sama 450. Kita tinggal rubah switchnya aja. Dan kita sudah bandingin sama monoblok yang lain, yang kelas D, merek lain ya, yang 2000 watt kita bandingin di mobil customer. Dan ini suaranya lebih unggul karena kelas AB, dan bassnya itu kenapa kita pakai kelas monoblok kelas AB menurut kita bagus, karena kita dengar hasil suaranya, bassnya itu ada tone-nya naik turun, beda sama kelas D ya, hanya tenaga saja yang kencang gitu, agak beda. Dan juga untuk kelas 4 channelnya itu 75 kali 4 dan juga bisa di bridge 4 ohm 210 kali 2 ya. Jadi kalau mau di bridge 2 channel itu bisa dijadiin mid bass. Jadi kebanyakan orang pakai 3 amplifier untuk 3-way aktif, jadi 4 channel, tweeter mid-range, mid bass 4 channelnya juga di bridge jadi 2 channel, dan satu lagi monobloknya ya, monoblok khusus buat sub. Nah, itu yang pernah kita pakai di mobil Toyota Fortuner, dipakai untuk competition dan lumayan dan juara terus lah gitu. Nah, ini juga untuk amplifier ini juga sudah support high res ya guys. Jadi untuk perangkat-perangkat kalian yang prosesornya sudah high res atau playernya sudah high res, nah ini amplifier ini amplifier high res yang menurut saya yang termurah ya pakai ini ya, dan kualitasnya cukup bagus. Oke, harganya mungkin sekitar 8 sampai 9 jutaan ya guys. Oke, sampai di sini dulu. Oh ya, dan komponennya bagus ya, nggak main-main. Itu pakai Burr Brown dan juga transistornya pakai Sanken. Untuk amplifier ini frekuensi responnya itu 4 Hz sampai 80 kHz. Ya, rentangnya jadi cukup panjang ya. Makanya ini support high res. Oke. Habis itu kita akan bahas amplifier di atasnya Crescendo Revo 5 ini. Ya. Oke guys, sekarang kita akan bahas amplifier di atasnya Revo 5. Ini Genesis. Ini kita rekomendasi kenapa? Ini sebenarnya merek brand lama ya. Brand dari Inggris, sekarang dan masih asli Inggris. Ini kita rekomendasi, memang salah satu amplifier legend ya. Nah, untuk amplifier ini saya cukup rekomendasi karena masih buatan Inggris dan juga bentuknya tipis ya, bisa dibawa bangku. Nah, untuk ini powernya 4 channel. Itu dia wattnya cukup besar, murni 100 kali 4 channel, kelas AB. Nah, ini amplifier ini lumayan sangat terkenal dan banyak dipakai di Eropa ya untuk merek ini. Nah, ini amplifier kelas AB ini sangat kita rekomen juga karena suaranya memang natural ya, dan ada ciri khas tersendiri, dan fleksibel, dia bisa pakai speaker apapun
masuk gitu loh. Nah, harganya itu sekitar 12 jutaan, 12,5 juta untuk 100 kali 4 ini. Kalau saya bilang sih ini cukup worth it karena masih buatan Inggris. Oke. Habis ini kita akan bahas amplifier di atasnya lagi, oke? Oke guys, setelah Revo 5, saya akan bahas seri atasnya lagi. Memang banyak banget yang rekomendasi dari Dynamic Auto Sound itu amplifier Crescendo. Ya terus terang, memang kita sudah tes beberapa merek amplifier lain. Memang suaranya ya memang bagus banget sih, memang nggak hanya kita aja, memang mobil customer juga ngomong, dan kita juga pakai untuk competition juga terbukti ya. Nah, ini salah satu amplifier yang rekomendasi dari kita. Memang ini amplifier baru dan kita pernah pakai menang EMA Asia ya, lawan negara lain. Nah, sering terjadi kejuaraan juga. Ini amplifier Revo 7 terbaru dari Crescendo. Amplifier ini, kalau saya bilang memang ini sangat bagus ya, bisa dilawan dengan amplifier merek luar ya. Nah, ini amplifier ini hanya 4 channel yang ada. Dia wattnya cukup besar, 150 kali 4 di 4 ohm, dan bisa di bridge juga 4 kali 240 di 2 ohm, atau di bridge 4 ohm itu 2 kali 480. Wattnya cukup besar ya. Jadi kebanyakan kita pakai untuk subwoofer. Jadi 3-way aktif sama subwoofer kita pakai 2 piece 4 channel. Ini cukup kuat, terutama apalagi subwoofernya Revo 7, sangat rekomendasi ya. Dan juga ini kelas AB, biasnya juga cukup tinggi, mendekati bias kelas A amplifiernya. Nah, ini dibilang amplifier high end karena komponennya juga high end ya. Dia pakai double Darlington drivers, sound can-nya juga final transistor, juga high end blue brown, OPA 1642 preamp chipnya. Nah, yang ini bedanya dari Revo 5 itu dia komponen dalamnya itu dua channel dan simetris, kiri dan kanan tuh sama, karena dengan desain itu layoutnya suaranya pasti lebih bagus, lebih bersih. Dan juga gainnya ini bisa di bypass, dia tidak ada crossover seperti biasa. Ini ciri khasnya amplifier Crescendo yang terbaru. Jadi ciri khasnya Revolution amplifier ini tidak ada crossover sama sekali, karena tidak butuh lagi kita selalu lewat eksternal prosesor, dan gainnya juga bisa di bypass, otomatis suaranya akan lebih bagus lagi, semuanya loss. Nah, ini desainnya juga cukup bagus ya, karena ini desainnya nggak nyontek mana-mana, dia desain sendiri dan semua udah diperhitungkan, heatsinknya juga gitu. Dan tidak pakai kipas sama sekali ya, karena kipas itu bikin berisik ya. Oke, kalau hasil suaranya saya cukup puas dengan ini, sudah pakai beberapa mobil, dan harganya juga reasonable ya. Itu masih di sekitar 18 sampai 20-an lah, kurang lebih 19 sampai 20-an lah kurang lebih ya. Harganya cukup reasonable dan bisa dilawan dengan merek-merek lain. Oke, next kita akan bahas amplifier yang lainnya. Oke guys, nah sekarang kita akan bahas amplifier yang range-nya di atas 20-an ya. Jadi untuk amplifier ini mereknya yaitu Ground Zero Uranium tipenya. Nah, amplifier ini bagi yang ingin kelas branded yang merek Eropa,
Ya, ini salah satu rekomendasi saya. Jadi ground zero tipe uranium. Nah, ini ada 3 macam. Jadi 4 channel, 6 channel, dan 2 channel. Nah, itu di kita paling banyak dipasang tuh 4 channel. Jadi 110 kali 4 itu lumayan cukup besar ya. Biasanya buat main 3-way aktif sama subwoofer 4 channel 2, ataupun mau 6 channel juga ada. Dia 6 channel, dia channel ke 5-6-nya cukup besar. Jadi kalau untuk yang 6 channel itu 4 channel kali 110, dan channel ke 5-6-nya yaitu 160 kali 2 ya, itu cukup menurut saya untuk subwoofernya. Kalau hanya mau satu power aja 6 channel. Dan untuk 2 channelnya itu 180 kali 2, memang wattnya cukup besar. Nah, ini yang versi terbaru uranium ini, dia ada tambahan Darlington drivers, jadi suaranya pasti lebih bagus, lebih bersih ya. Nah, ini bagi yang kalian ingin branded Eropa, inilah salah satunya amplifier ya, ground zero uranium. Oke, sekarang kita akan bahas di amplifier di atasnya ini. Oke guys, sekarang saya akan review di atasnya amplifier uranium, yaitu amplifier ground zero plutonium. Nah, untuk ground zero plutonium ini menurut saya itu cukup rekomendasi ya. Itu karena ada banyak sisi upgradean dari uranium. Dia komponennya juga cukup bagus ya, yaitu Bull Brown dan Mundorf kapasitor. Dan juga amplifier wattnya juga lebih besar, yaitu 125 kali 4 ya. Dan 2 channelnya juga 175 kali 2. Nah, wattnya otomatis lebih besar, jadi lebih ada tenaga, lebih detail ya. Dan lebih enteng untuk ngedrive speaker dan subwoofer. Udah gitu ya, ini amplifiernya juga kelas AB, dan dia ada adjustable bias untuk amplifier ini. Nah, amplifier ini juga sudah dapat beberapa penghargaan, yaitu salah satunya Asia Award di Eropa, yaitu dites sama 7 media dari 7 negara. Dan ini salah satu predikat jadi the best amplifier untuk ground zero ya. Ini salah satu desainnya yaitu Gordon. Itulah salah satu desain dari Genesis, orang Inggris ya. Oke guys, saya rasa sih review yang untuk amplifier ini sudah cukup. Mungkin saya akan lanjut review ke amplifier seri atasnya, jadi top of the line-nya. Jadi ini termasuk amplifier high-end. Saya akan bahas seri top of the line-nya, yaitu amplifier ultra high-end ya. Untuk harga amplifier ini sekitar 40 jutaan ya. Ya, untuk 4 channelnya. Oke. Oke guys, sekarang kita ada di pucuk review. Ini saya akan bahas amplifier yang ultra high end. Itu amplifier seri paling atas. Kita rekomendasi amplifier ground zero seri ultra. Nah, sebelumnya mungkin kalian tahu ground zero reference. Nah, itu masih di bawahnya ultra. Jadi ini top of the line-nya amplifier ground zero, dan ini hanya dibikin 2 channel saja. Dan barangnya juga tidak massal ya, limited edition, terbatas, karena ini di handmade langsung dari negara Inggris. Jadi ini amplifier ini tercipta dari 3 negara, yaitu Inggris, Jerman, dan Sweden. Nah, desainnya juga beda lain daripada yang lain, dan juga pakai komponen pilihan. Jadi kapasitornya juga Mundorf custom, tidak ada di pasaran. Dia pakai Elma switch.
Dan juga ini frekuensi responnya 10 Hz sampai 80 kHz. Jadi sini sudah support high res ya. Damping factornya 1500. Nah, untuk amplifier watt ini 200 watt kali 2 di 4 ohm. Jadi ini cukup besar wattnya untuk ngangkat speaker ultra high end seperti Akuton, speaker ultra. Nah, ini sangat bagus ya. Dan juga ini dapat penghargaan, beberapa penghargaan, Product of the Year 2023 dan juga Asia Award 2023 juga, dan Car AV Absolute Top Class. Jadi amplifier ini sangat direkomendasi untuk yang kelas ultra high end. Nah, harganya mungkin memang cukup fantastis, itu sekitar 200 juta ya. Jadi guys, kalau penasaran yang lain, kelas amplifier yang lain high end udah mau coba kelas ini, ya silahkan, bisa di Dynamic Auto Sound. Oke guys, sampai di sini dulu review saya tentang amplifier. Semoga membantu rekomendasi saya ke kalian semua, amplifier apa aja. Bagi yang kalian masih bingung, bisa japri kita lewat kontak WhatsApp atau komen di bawah video ini. Oke guys, see you another video. Bye.